Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Nyamuk Anopheles betina yang dikenal 5 macam spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malarii, dan Plasmodium convalescens. Etiologi malaria. Nyamuk akan menggigit manusia, kemudian parasit memasuki hati inang manusia. Parasit akan mulai bereplikasi dengan cepat dan memasuki aliran darah, dan sel darah merah yang terinfeksi akan pecah dan menginfeksi sel darah lainnya. Ada 2 jenis makhluk yang berperan besar dalam penurunan malaria, yaitu parasit malaria yang disebut Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Parasit malaria memiliki siklus hidup yang kompleks. Untuk keberlangsungan hidupnya, parasit tersebut membutuhkan host atau tempatnya menumpang hidup, baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Selanjutnya, patofisiologi dari antimalaria. Yang pertama, yaitu siklus porogenik, di mana siklus ini terjadi dalam tubuh nyamuk ketika darah manusia dihisap oleh nyamuk Anopheles. Maka di dalam tubuh nyamuk tersebut, gametosis berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Jika mikrogamet dan makrogamet melebur, nanti akan terbentuk zigot. Kemudian zigot ini akan berubah menjadi ookinet. Ookinet akan bergerak menerobos dinding usus atau perut nyamuk, nanti akan membulat. Bulatan tersebut namanya ookista. Dari ookista akan dihasilkan beribu-ribu sporozigot, dan nantinya sporozigot akan sampai ke kelenjar air liur nyamuk. Kelenjar air liur nyamuk tersebut akan menggigit manusia, kemudian sporozigotnya akan masuk ke tubuh manusia, dan siklus plasmodium akan terulang kembali. Yang kedua yaitu siklus eksoeritrositik, di mana ketika ada nyamuk Anopheles menghisap darah, maka secara otomatis akan mengeluarkan kelenjar salipa, di mana kelenjar liur ini mengandung zat antikoagulan yang nantinya akan keluar sporozoid. Fungsi sporozoid ini akan menginvasi sel hepar. Selain itu, akan bereplikasi secara aseksual dan mengalami maturasi menjadi skizon. Skizon akan berubah menjadi skizon ruptur yang akan melepaskan merozoid ke peredaran darah. Biasanya siklus eksoeritrositik pasien akan mengalami asimptomatik selama 8-25 hari. Yang ketiga yaitu siklus eritrositik, di mana siklus ini merozoid sudah beredar ke seluruh peredaran darah. Merozoid yang berada di sel darah merah ini disebut tropozoid. Tropozoid akan berubah menjadi skizon dewasa. Di dalam sel darah merah, skizon dewasa akan berubah secara aseksual yang akan menghasilkan 8-16 merozoid atau tergantung plasmodium. Merozoid akan dilepaskan bersama pecahnya sel darah merah, yaitu tujuannya untuk menginfeksi sel darah merah baru. Kejadian ini akan berlangsung secara berulang, sehingga di dalam tubuh terdapat banyak merozoid. Setelah itu, bersamaan pecahnya sel darah merah, nanti akan dikeluarkan senyawa racun yang dihasilkan merozoid. Dari racun itu, penderita akan timbul rasa menggigil, seperti demam panas selama beberapa waktu. Merozoid itu akan berubah menjadi gametosit, di mana gametosit merupakan calon gamet awal untuk plasmodium. Selanjutnya yaitu klasifikasi antimalaria. Golongan 4 aminoquinoline terdiri dari kloroquine, aminodiaquine, dan hidroksykloquine. Yang kedua yaitu golongan 8 aminoquinoline terdiri dari primaquine, pamaquine, pentaquine, dan isopentaquine. Yang ketiga yaitu 4 quinoline metanol terdiri dari quinin, quinidin, dan mefloquine. Keempat ada golongan penantren metanol terdiri dari halopantrin. Yang kelima ada golongan artemisinin yang terdiri dari proguanil, pirimetamin, atau vakuon, dan dap. Yang keenam yaitu golongan antibiotik yang terdiri dari tetrasiklin, doksisiklin, dan minosiklin. Yang terakhir yaitu golongan diaminopiridin yang terdiri dari pirimetamin. Selanjutnya gejala. Yang pertama menggigil, yang kedua demam, yang ketiga mual muntah, yang keempat nyeri otot dan pegal, yang kelima diare.
Terapi farmakologi yang pertama, artemisin based combination therapy. Yang kedua, di Indonesia biasa digunakan artesunat ditambah amodiaquin, hidroartemisin ditambah piperacin. Yang ketiga, di USA menggunakan artemether ditambah lumenfantrine untuk Plasmodium vivax primaquine berdurasi selama 1 hari, untuk Plasmodium falciparum selama 14 hari.